Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana persiapan saudaraku semuanya di dalam merayakan Natal di Desember 2025 ini? Mungkin juga sudah ada yang merayakan Natal atau mungkin yang sedang masih mempersiapkan, baik secara pribadi, keluarga maupun gereja. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan berkenaan dengan peristiwa Natal. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia untuk menyatakan keselamatan bagi umat manusia? Atau kenapa Allah harus repot-repot menjadi manusia untuk menebus dosa manusia? Bukankah Dia ini Allah yang Maha Kuasa? Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjawab pertanyaan ini kita mulai dengan dua sifat dasar Allah. Allah memiliki dua sifat dasar, yaitu kasih dan adil. Kasih Allah, yaitu Allah menghendaki manusia yang Dia ciptakan dalam kekudusan ini tetap dalam hidup kudus dan akhirnya juga hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surganya. Tetapi Allah juga memberikan suatu hukum dalam keadilannya, ya, bahwa tidak boleh ada dosa satupun dalam diri manusia itu. Ya, kalau jatuh dalam dosa, satu dosa saja, maka manusia itu akan masuk ke dalam neraka atau mengalami hukuman yang kekal. Kenyataannya adalah manusia itu jatuh dalam dosa dan terus menghasilkan keturunan-keturunan yang memiliki bibit dosa, sehingga manusia semuanya itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan akhirnya juga memang berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada satupun manusia itu yang dapat layak masuk ke dalam kerajaan surga Allah. Dan hukum Allah jelas dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa, satu dosa saja. Sebab upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi ada hukum yang kedua. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ada hukum upah, ada hukum kasih karunia. Hukum upah kita tahu bersama, yaitu layak kita dapatkan dari apa yang kita sudah lakukan. Manusia telah melakukan keberdosaan, maka dia layaknya masuk ke dalam neraka. Ya. Tetapi jika demikian, otomatis rencana Allah menjadi gagal tentang manusia yang harusnya hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaan surganya. Maka dari itu, cara manusia tidak ada yang bisa, karena manusia semuanya berdosa dan sudah ada di dalam hukum keadilan Allah. Maka dari itu perlu adanya penebusan. Disitulah ada hukum yang kedua, yaitu kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Nah, Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia dan tidak melakukan keberdosaan, hingga sampai Dia dihukum pun tanpa suatu kesalahan apapun. Ya, disinilah Dia menjadi korban yang layak bagi penebusan atas segala dosa manusia. Nah, bagaimana respon kita? Ya, kita tinggal percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ya, dalam kehidupan kita. Maka dari iman percaya itu kita boleh dibenarkan, dilayakkan ke dalam kerajaan surganya nanti. Nah, tetapi iman yang sungguh-sungguh tentu akan membawa diri kita, hidup kita semakin taat dan setia kepada Dia sampai akhir dan melakukan kebenaran-kebenarannya. Ya, jadi kasih dan keadilan Allah bisa bertemu di dalam pengorbanan Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus. Kiranya ini dapat memberkati dan supaya kita bisa memberikan pertanggungjawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.